Pemirsa, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Kita akan masuk ke informasi. 3 hari menjelang Lebaran 2024, arus lalu lintas di Pura Tanjung Karawang masih terpantau lancar. Informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Bianca Subendap dan juga juru kamera Fandi Maulana dari Pura Tanjung Karawang, Jawa Barat. Kita akan tanyakan ke Bianca, seperti apa kondisi lalu lintas di Tanjung Pura Karawang di pagi hari ini? Ya, selamat pagi Febri dan pemirsa. Informasi yang bisa kami sampaikan bahwa untuk kondisi di Pura Tanjung Karawang sendiri, di mana pemirsa bisa kami gambarkan ini masih terpantau lancar, belum terlihat adanya kepadatan. Berdasarkan pantauan kami sejak pukul 12 malam tadi, ini belum adanya titik kepadatan. Dan sebagai tambahan informasi juga pemirsa, kalau kita bisa sampaikan terkait dengan adanya dominasi dari plat Jabodetabek yang mendominasi di jalur arteri Pantura ini. Dan sebagai tambahan informasi juga yang kami dapatkan dari pihak Kapolres Karawang AKBP Widarto Hadicokno menyampaikan bahwa di wilayah ini ada 3 jalur yang merupakan yang dilintasi oleh pemudik, dimulai dari jalur tol, jalur arteri, serta nantinya akan ada jalur alternatif yang akan disiapkan apabila adanya kepadatan. Selanjutnya juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Polres Karawang sendiri sudah menyiapkan untuk skema-skema mengantisipasi kepadatan, mengingat bahwa hari ini serta besok Senin akan diprediksi sebagai tingkat kenaikan untuk pemudik seperti itu. Dan bisa kami sampaikan bahwa Polres Karawang sendiri untuk mengatasi kepadatan ini telah menyiapkan dengan adanya upaya mengurangi kemacetan ini, dimulai dengan diterapkannya kontraflow, juga adanya penutupan 79 U-turn atau putaran balik seperti itu. Dan juga kalau kita lihat pemirsa, ini sudah diterapkan juga untuk putaran balik di sepanjang jalur arteri ini sudah mulai ditutup, dan juga mulai dari perbatasan Karawang, Bekasi hingga jalur Pantura perbatasan Karawang Subang. Selain itu juga pemirsa, pihak kepolisian juga sudah mempersiapkan sebanyak tim dari Satlantas Polres Karawang yang bertugas untuk melaksanakan penanganan kepadatan arus lalu lintas atau tim pengurai. Dan juga kalau bisa kami sampaikan sudah terlihat ada sekitar 60 posko yang dipersiapkan untuk menghadapi kemacetan pada musim libur lebaran ini. Selanjutnya juga pemirsa, kalau berdasarkan pantauan kami memang pihak dari pemudik sendiri ini adalah para pemudik kebanyakan memang membawa barang bawaan, dan diingatkan juga untuk masyarakat yang akan melakukan kegiatan mudik untuk terus berhati-hati dan terus menjaga keselamatan. Kembali ke studio. Iya, Bianca, hingga saat ini apakah ada prediksi kapan kira-kira puncak arus mudik masih akan terjadi di kawasan Anda? Baik, untuk informasi yang kami dapatkan memang untuk kepadatan ataupun tingkat puncak ini memang diprediksi akan dimulai pada malam ini hingga besok. Tetapi juga oleh karena itu dari pihak kepolisian sendiri menyampaikan untuk masyarakat untuk terus memperhatikan keselamatan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga pemirsa, kalau bisa kami sampaikan, diingatkan juga dari pihak Polres Karawang sendiri sudah mempersiapkan untuk rekayasa lalu lintas untuk menghindari adanya kemacetan. Baik, terima kasih Bianca Subendap atas informasi Anda melaporkan langsung dari arteri di Cikarang di kawasan Karawang, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita akan lanjutkan informasi selanjutnya. Kita kembali menyaksikan dan kami tampilkan untuk Anda. Ini merupakan situasi terkini di kawasan Pelabuhan Merak, Banten yang terjadi sejak pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, di mana kepadatan arus lalu lintas masih terpantau padat merayap untuk bisa masuk menuju ke dermaga di kawasan Pelabuhan Merak, Banten sejak pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, dan pemirsa, kepolisian juga telah berjaga di lokasi melakukan screening kepada pemudik roda 4 yang belum memiliki tiket, sehingga diimbau kepada para calon pemudik yang akan menggunakan jasa kapal feri yang melalui Pelabuhan Merak ini diharapkan untuk membeli tiket terlebih dahulu melalui aplikasi Freezy yang sudah disediakan oleh pihak KSDP agar tidak terjadi kepadatan dan juga penghambatan
karena belum ada tiket untuk menaiki kapal feri. Kemudian juga puluhan kendaraan diminta untuk putar balik melalui arah arteri untuk menyeberang dari Pelabuhan Ciwandan untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Merak. Dan biasanya memang Gemma untuk tiket ini merupakan masalah yang terus terjadi setiap tahunnya, di mana ada kendaraan yang belum memiliki tiket atau tiketnya tidak sesuai dengan jam keberangkatan untuk dapat memasuki kapal, sehingga hal inilah yang selalu menghambat arus lalu lintas ataupun kepadatan untuk bisa masuk menuju kawasan Pelabuhan Merak Banten. Dan nampaknya ini juga bukan hanya terjadi di Pelabuhan Merak masalah tiket ataupun uang elektronik yang terjadi di berbagai ruas tol juga terjadi seperti ini. Menurut pihak dari Kapolda Banten juga pemirsa, Irjen Abdul Karim bahkan mengatakan sejak Sabtu sore kemarin sudah terpantau ada sebanyak 29.000 kendaraan yang terpantau akan menyeberang menuju ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak Banten. Nampaknya hal ini juga sesuai dengan visual yang Anda saksikan saat ini. Kepadatan terus terjadi sejak kemarin sore, berlanjut sampai dengan dini hari ini. Peningkatannya pun cukup signifikan, yakni mencapai 63% jika dibandingkan dengan tahun kemarin, di mana kalau tahun kemarin di hari yang sama, di momen H-4 sampai dengan H-3 Lebaran, hanya ada sebanyak 18.000 kendaraan yang akan melintasi atau melewati Pelabuhan Merak Banten menyeberang ke Pulau Sumatera. Namun, data terakhir yang kami dapatkan untuk saat ini sudah ada sebanyak 29.000 yang akan meninggalkan kawasan Pulau Jawa menyeberang menuju ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak Banten. Ya, dan pemirsa, pihak KSDP juga sudah melakukan update terkait dengan jadwal untuk kapal feri di tahun 2024 di bulan April, tepatnya di masa libur mudik Lebaran, di mana kapal feri layanan reguler tersedia di keberangkatan setiap jam dari pukul 00 waktu Indonesia Barat, 01 hingga 02 waktu Indonesia Barat, dan seterusnya sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk layanan ekspres memiliki jam keberangkatan pukul 01, kemudian di pukul 02.15, dan berlanjut di pukul 03.30, sehingga untuk layanan ekspres ini akan lebih banyak jamnya, interval kurang lebih 1 jam dari kapal ke kapal lainnya. Kemudian untuk harga tiket kapal feri Merak Bakauheni untuk berjalan kaki, di mana untuk reguler ini dihargai dengan Rp22.700, sedangkan untuk ekspres ini adalah Rp84.800. Dan sebagai informasi tambahan untuk Anda pemirsa, jika memiliki kendala dan juga kehabisan tiket untuk Anda menyeberang menuju ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak Banten, pihak dari pemerintah melalui ASDP juga membuka pelabuhan darurat lainnya, yakni adalah Pelabuhan Ciwandan yang lokasinya juga tidak jauh dari Pelabuhan Merak Banten, di mana Pelabuhan Ciwandan ini juga dimaksimalkan khususnya bagi kendaraan roda 2 yang akan menuju ke Pulau Sumatera. Ya, dari informasi rekan kami kemarin bahwa di Pelabuhan Ciwandan ini tersedia 3 dermaga, sehingga selama perjalanan mudik ini ada 3 kapal yang bisa diberangkatkan dalam waktu bersamaan, dan dalam 1 hari ini perjalanan kapal di Pelabuhan Ciwandan adalah berkisar 60-an perjalanan yang ditujukan untuk pengemudi roda 2, dan untuk 1 kapal ini kapasitasnya adalah 1.500 kapal di Pelabuhan Ciwandan untuk kendaraan roda 2. Dan kita juga masih menyaksikan, kami tampilkan untuk Anda situasi terkini menuju ke Pelabuhan Merak Banten, di mana semua sisi ruas jalan yang akan masuk ke dermaga-dermaga yang ada di Pelabuhan Merak dipadati oleh kendaraan, khususnya kendaraan roda 4 yang mengantri untuk bisa masuk dan juga melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Sumatera. Pelabuhan Merak Banten merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di momen libur Lebaran dan juga mudik, khususnya di tahun 2024, apalagi puncak arus mudik juga sudah sesuai dengan prediksi terjadi sejak kemarin tanggal 6 April 2024 dan juga masih akan berlanjut sampai dengan besok 8 April 2024, sehingga bagi pemudik untuk bisa mengantisipasi perjalanan Anda agar terus bisa waspada dan juga aman dalam menjalankan mudik Lebaran tahun 2024. Seluruh ruas jalan yang akan menuju ke kawasan dermaga di Pelabuhan Merak kita bisa saksikan sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat masih dipadati oleh kendaraan, khususnya kendaraan roda 4. Baik itu yang baru keluar dari ruas tol Cikupa ataupun kendaraan yang melalui jalur arteri.
Dan dari informasi yang kami dapatkan dengan membludaknya para pemudik di hari Sabtu tanggal 6 April lalu, tiket yang dijual oleh pihak ASDP di Pelabuhan Merak diperkirakan sudah ludes terjual dan baru tersedia kembali untuk hari Selasa 9 April 2024. Kemudian juga untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian juga melakukan penundaan masuk kendaraan dari kilometer 13 tol Tangerang hingga gerbang tol Merak untuk mengurai kepadatan di antrian Pelabuhan Merak, di mana ketika area di pelabuhan sudah kosong untuk 100 kendaraan, maka pihak kepolisian akan membuka gerbang tol dan mengatur 100 kendaraan untuk masuk kembali ke gerbang Pelabuhan Merak. Ya, artinya dengan demikian Gemma, tiket untuk di hari ini sampai dengan besok ini sudah sangat menipis ya, dan juga dipastikan sudah ludes terjual habis sampai dengan tanggal 8 April 2024, sehingga bagi kendaraan yang mungkin belum membeli tiket bisa untuk mengalihkan pembelian tiket yang semula berencana untuk melalui Pelabuhan Merak Banten menuju ke Pelabuhan Ciwandan. Karena di Ciwandan sudah disiapkan ada 3 dermaga yang membantu para pengendara untuk bisa menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Dan kepadatan ini juga terjadi bukan hanya karena adanya masyarakat yang belum memiliki tiket, namun juga sejak kilometer 13 di tol Tangerang hingga gerbang tol Merak juga kepadatan sudah mulai terjadi, sehingga ada beberapa titik yang dilakukan rekayasa lalu lintas, bahkan pengendara juga ditahan secara bertahap untuk bisa masuk atau diimbau masuk terlebih dahulu ke rest area ataupun ke titik-titik rest area lainnya, sehingga setelah terurai kepadatan yang menuju ke Pelabuhan Merak, barulah nanti akan ada diskresi lagi dari pihak kepolisian memasukkan kendaraan menuju ke ruas tol yang akan menuju ke Pelabuhan Merak Banten. Iya, nah Febrian, kalau di Merak ini kan sudah tiketnya habis ya sampai tanggal 9 April. Tapi kalau di Ciwandan ini diperkirakan untuk kuota pengendara sepeda motor atau penumpang perorangan ini kuota tiket masih tersedia kurang lebih 30%. Jadi bagi para pemudik yang menggunakan sepeda motor atau mungkin perorangan ya, mungkin bisa langsung mengalihkan pembelian tiket dari Pelabuhan Ciwandan untuk menuju ke Bakauheni agar tidak terjadi penumpukan di Pelabuhan Merak. Betul sekali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.